Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Pak Irwan bersyukur hari ini kita bertemu kembali bagi yang ikut kelasnya Pak Irwan dan mungkin bagi kelas yang lain untuk pertama kalinya kita bertemu. Alhamdulillah Pak Irwan bersama dosen-dosen pengampu yang lain di kuliah pengantar psikologi. Untuk pertemuan yang kedua ini, Anda akan diberikan yang namanya tugas kelas yang sifatnya individual. Artinya tugas ini adalah menjadi tanggung jawab pribadi setiap mahasiswa. Tentang apa? Tentang apakah psikologi itu. Nah, kenapa ada tugas individual? Salah satunya adalah di semester ini, Universitas Islam Indonesia dan berbagai perguruan tinggi yang lain itu kan dihadapkan pada situasi yang tanda petik tidak ideal. Misalkan di semester ini, kalender akademik yang tersedia itu adalah 10 minggu. Sementara kurikulum membutuhkan 14 minggu. Nah, sebagai bentuk inovasi atas keadaan tersebut, maka kita menyelenggarakan perkuliahan yang namanya asinkron, mandiri. Nah, kemandirian ini memang bagi Anda semua mahasiswa baru itu memang menjadi tuntutan yang harus mulai Anda sadari menjadi tanggung jawab Anda bahwa berbeda dengan ketika Anda masih SMA di mana segala sesuatunya serba ditetapkan, ditentukan oleh sekolah, masuk jam segini, segini, segini. Nah, di sini ada kemandirian yang itu akan menentukan kesuksesan Anda. Nah, bagi Anda yang kuliahnya hari Senin dan Rabu, seperti kelas D Pak Irwan dan kelas E Ibu Hazira, maka tugas asinkron ini diberikan untuk besok ya, hari Selasa 29 September 2020. Nah, tugas ini dikumpulkan satu pekan kemudian, artinya dikumpulkan pada Senin 5 Oktober 2020. Sementara bagi Anda yang ikut kelas Pak Irwan yang kelas A, kelasnya Bu Uyun kelas B, dan Bu Resnia kelas C, di mana kuliahnya itu adalah Selasa sama Kamis. Maka tugas ini diberikan pada hari Rabu 30 September. Nah, setelah selesai, Anda diminta untuk mengumpulkan, menguploadnya di Google Classroom, itu tanggal hari Selasa 6 Oktober 2020. Jadi itu tugas pertama, kelas yang sifatnya individual. Nah, tentu ketika kami membuat tugas itu ada tujuannya. Tujuan pemberian tugas adalah bagaimana caranya pengalaman belajar melalui penugasan ini itu membantu pencapaian yang disebut dengan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Misalkan kita mulai dari yang nomor bawah ya, menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi melalui penugasan ini kami berharap kompetensi, komitmen, disiplin itu muncul sehingga Anda menjadi orang yang terbiasa disiplin, tugas mengerjakan tepat waktu dengan berkualitas. Kemudian yang karena ini kuliah pengantar psikologi, maka tentu yang utama adalah melalui penugasan ini diharapkan penguasaan konseptual teoritis Anda tentang perspektif psikologi, baik yang psikologi barat maupun psikologi Islam itu akan semakin terasah sensitivitas Anda atas teori-teori yang tepat, yang akurat, yang sensitif terhadap persoalan yang Anda temui itu menjadi semakin tinggi. Kemudian Anda juga diharapkan mampu mencari informasi yang relevan dengan konsep psikologi. Jadi ketika ada permasalahan, kira-kira informasi yang relevan, yang mendukung, yang
kontributif terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan itu apa konsep psikologinya. Dan yang ketiga, itu adalah melalui tugas ini Anda dibiasakan untuk menulis karya ilmiah, dicicil dari sekarang. Jadi membiasakan menulis karya ilmiah. Menulis karya ilmiah artinya apa? Anda menuliskan bukan kata orang, tapi harus merujuk pada daftar pustaka, buku referensi, merujuk pada hasil penelitian. Maka apa? Anda dibiasakan, dituntut untuk membaca hasil bacaan itu, Anda diminta untuk menuliskannya dengan bahasa Anda, tentu dengan kriteria standar bahasa baku. Mungkin dulu kalau bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ya. Itu, jadi penugasan itu ada tujuannya. Inilah yang ingin dicapai dari mata kuliah apa pengantar psikologi. Nah, intinya, isinya apa saja? Tugas apa itu psikologi? Apakah psikologi? What is psychology? Yang pertama adalah tentang definisi. Jadi Anda diminta untuk menjelaskan psikologi itu apa menurut definisi yang di sini dituliskan minimal dari 3 orang ahli, 3 buku teks gitu ya. Psikologi itu apa? Nah, setelah Anda kutip 3 pendapat menurut Atkinson, menurut Zimbardo, menurut William James, menurut siapa, Anda simpulkan psikologi itu apa. Nah, setelah itu, yang tidak kalah penting, setelah mendapatkan definisi, tentu Anda akan mendapatkan apa informasi. Oh, jadi psikologi itu mempelajari apa. Jadi definisi itu mengantarkan Anda untuk paham, oh yang dipelajari dalam psikologi itu apa. Nah, silahkan dituliskan. Kemudian yang poin kedua adalah jelaskan kelemahan utama definisi psikologi yang Anda tadi simpulkan tadi itu, yang Anda rujuk itu. Disimpulkan dari ditinjau secara kritis dari apa? Perspektif Islam. Misalkan definisi psikologi yang umum dipakai adalah psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia. Seperti itu misalkan. Jadi apa? Perilakunya apa, proses mentalnya apa. Nah, Anda nanti akan tahu ternyata psikologi membatasi diri pada perilaku-perilaku, pada proses mental yang itu observable, bisa diamati, measurable, bisa diukur. Nah, padahal tidak semua itu bisa terlihat, tapi itu eksis, ada nyatanya. Contoh misalkan, dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, ada perspektif yang menyatakan bahwa di dalam, dari hadis ya, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik seluruhnya. Jika daging itu buruk, maka buruk seluruhnya. Nah, itu yang disebut dengan kolbu, dengan jiwa. Nah, dalam definisi itu tidak diakui, tidak mendapat tempat. Padahal sebagai seorang muslim, kita meyakini itu. Nah, silahkan nanti apa kelemahannya. Yang berikutnya, ketika Anda belajar psikologi, Anda juga akan jadi tahu cabang-cabang psikologi itu apa. Ya, apa saja spesialisasi yang ada dalam ilmu psikologi, sehingga Anda bisa tahu lebih jauh apa temuan-temuan terkini di bidang psikologi. Kemudian yang berikutnya, hubungan psikologi dengan sosiologi, dengan politik, dengan olahraga, dengan kedokteran itu apa ya? Misalkan, Anda mungkin pernah mendengar ada psikiatri, lah itu kan sama-sama ilmu jiwa, tapi kenapa kok itu namanya berbeda? Kenapa nggak psikologi aja? Kenapa nggak psikiatri aja gitu ya? Nah, apa kaitannya psikologi dengan ilmu yang lain? Sama ekonomi ada nggak ya hubungan psikologi? Nah, silahkan. Yang berikutnya, setelah tahu cabangnya apa, kaitan psikologi dengan cabang ilmu lain apa, maka Anda juga tentu ingin tahu
Kalau saya lulus, saya menguasai dengan sempurna ilmu psikologi karena kesungguhan Anda belajar psikologi, maka bidang kerja lulus apa yang bisa ditekuni, yang bisa Anda pilih itu apa saja, ya. Nah, di situ Anda diminta nanti untuk secara singkat menjelaskan lingkup kerja psikologi apa saja. Nah, lagi-lagi Anda harus merujuk pada textbook, ya. Kemudian yang terakhir, Anda diminta untuk menjelaskan secara sistematis, singkat, dan argumentatif peran psikologi dalam kehidupan manusia itu apa. Apa sih gunanya psikologi dalam kehidupan manusia? Misalkan ketika ada konflik, ketika ada peluang, misalkan sekarang di zaman industri 4.0 misalkan, apa peran psikologi dalam membangun kompetensi sumber daya manusia gitu ya. Nah, kurang lebih 6 poin itu yang Anda perlu cari, perlu eksplorasi dalam tulisan Anda. Nah, untuk membiasakan diri tertib, maka ada kaidah-kaidah, ada ketentuan-ketentuan yang kalau Anda sudah mulai dari sekarang, alhamdulillah kalau sudah sejak SMA, maka Anda terbiasa dengan standar-standar yang baku, standar yang tinggi. Jadi Anda tidak kaget sehingga nanti suatu saat ketika lulus, ketika melanjutkan studi, Anda adalah orang yang familiar, ya, terampil ahli. Misalkan untuk tulisannya, jawaban-jawaban 6 pertanyaan tadi diketik rapi di kertas A4 ya, kuarto berarti ya. Kemudian marginnya normal. Normal itu batas atas kertas itu 4 poin, batas kiri left marginnya 4 poin, bawah 3 poin, kanan 3 poin. Kemudian tuliskan identitas Anda di pojok kanan paling atas. Nah, untuk pertama ini Anda diminta menuliskan nama lengkap, NIM, email UII ya, kemudian nomor handphone. Untuk apa? Untuk berbagai macam kepentingan. Ketika Anda ada tugas kelompok, ketika Anda mungkin bersama-sama dosen pengampu bikin grup supaya efektivitas komunikasi bisa tercapai, maka silahkan itu. Nanti setelah itu di kuliah berikutnya saya kira tidak perlu lagi. Yang berikutnya, wajib menggunakan buku referensi, baik hard copy maupun soft copy. Ya, Anda sekarang ada di dunia ilmiah, di dunia kampus yang menuntut Anda untuk selalu menggunakan rujukan, baik soft copy maupun hard copy. Bahkan Anda disertakan dalam materi di dokumen yang lainnya itu Anda bisa mendapatkan Google Book gitu ya. Jadi misalkan ingin mencari definisi psikologi, tulis aja di Google Book Definition of Psychology. Nah, nanti ada buku rujukannya. Kemudian tuliskan daftar pustaka referensi yang digunakan dalam menjelaskan setiap pertanyaan. Atau nanti dibuat sebuah daftar pustaka yang itu mencakup untuk pertanyaan 1 sampai 6. Nah, setelah Anda bersungguh-sungguh memenuhi tugas ini, maka silakan Anda kumpulkan, di-upload di Google Classroom pada pertemuan keempat, tanggalnya yang tadi. Pak, boleh tidak kalau saya mengumpulkannya lebih awal? Oh, tentu boleh. Yang tidak boleh adalah Anda mengumpulkannya melebihi batas waktu yang ditentukan. Nah, apakah kerja keras, usaha yang sudah Anda lakukan tadi itu sudah memenuhi kriteria apa tidak? Maka inilah kriterianya. Jadi silahkan baca baik-baik dokumennya di Google Classroom, sudah insya Allah di-upload oleh para dosen pengampu Anda semua. Maka ada tiga kriteria utama. Yang pertama tentu jawabannya harus tepat. Makanya dikasih bobot yang besar. Jadi jawaban yang tepat atas pertanyaan yang diajukan itu mendapat bobot yang besar. Tapi jawaban tepat kalau menulisnya tidak sistematis tentu nilainya akan tidak optimal. Termasuk juga
apakah sesuai dengan kaidah panduan rubrik penilaian apa tidak. Jadi bisa jadi misalkan apa? Sistematika penulisannya bagus, sesuai panduan rubrik, tapi jawabannya tidak tepat. Itu mungkin saja. Maka yang paling tinggi itu jawaban tepat, sistematis, dan sesuai kaidah. Maka kalau Anda ingin mendapatkan nilai paling tinggi, maka apa? Coba lihat di panduan rubrik penilaian. Untuk dapat nilai 90 sampai 100, tulisannya harus bagaimana? Nah, itu ikutin. Anda bisa menilai sendiri. Jadi sebenarnya dengan kami menguploadkan semua dokumen itu sebenarnya tidak ada rahasia lagi. Anda sejak awal Anda bisa melakukan persiapan bagaimana caranya, kualitas tugas yang Anda kumpulkan, jawaban Anda pada ujian itu adalah jawaban-jawaban maksimal Anda. Oke. Nah, Pak Irwan ingin mencontohkan praktek yang masih dilakukan dan Pak Irwan kami berharap Anda tidak melakukannya. Misalkan, tadi dituntut untuk merujuk pada daftar pustaka, gitu ya. Nah, Anda kemudian cari daftar pustaka sebagai contoh. Misalkan Pak Irwan kutip daftar pustaka tentang definisi psikologi yang ditulis oleh Pastorino dan Doyle Portillo tahun 2011. Di situ, Welcome to the World of Psychology, the Scientific Study of Behavior and Mental Processes, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian tadi kan ada pertanyaan, apa itu psikologi definisinya? Anda kemudian pergi menggunakan Google Translate, itu bagus, silahkan ya, tidak salah. Dan semakin ke sini, terjemahan Google Translate semakin bagus. Anda kemudian terjemahkan, dan ketemu jawabannya seperti ini, yang di bawah ini. Anda tuliskan di jawaban pertanyaan definisi psikologi. Nah, kalau seperti itu, Anda disebut copy and paste. Kenapa? Karena tidak ada yang dirubah, hanya tadi itu bahasa Inggris menjadi ini sekarang menjadi bahasa Indonesia. Nah, tentu ini tidak salah, tapi tidak sesuai dengan kriteria penulisan yang baik. Jadi kriteria penulisan yang baik itu apa? Originalitas Anda, otentisitas Anda, keunikan Anda, individualitas Anda itu muncul dalam tulisan Anda. Jadi Anda bukan copy paste itu. Nah, maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda melakukan yang kami sebut sebagai parafrase. Artinya pemahaman, pengertian yang Anda peroleh tentang definisi dari berbagai macam textbook itu Anda tuliskan kembali dengan menggunakan bahasa Anda. On your own words, dengan kata-kata Anda. Jadi, terjemahan bahasa Inggris tadi itu bisa Anda tuliskan misalkan seperti ini. Menurut Pastorino dan Doyle Portillo, psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang secara spesifik menjelaskan perilaku dan proses mental manusia, di mana penjelasan perilaku proses mental itu diperoleh melalui berbagai penelitian ilmiah terhadap manusia dan binatang. Loh, kok binatang? Kan manusia proses mental. Iya. Nah, Anda nanti akan berkenalan, akan bereksplorasi, membaca lebih jauh di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ternyata psikologi itu termasuk salah satu disiplin ilmu yang memanfaatkan kajian terhadap binatang sebagai ikhtiar awal untuk memahami perilaku manusia. Contoh yang monumental itu tentang misalkan kalau lewat kos-kosan Anda, perumahan Anda itu tukang bakso, itu kan mereka bunyi ya, tong tong, teng teng atau apalah terserah gitu ya. Nah, ketika itu apa yang muncul dalam tubuh Anda? Tanda petik biasanya kan begitu dengar bunyi tukang bakso itu saliva Anda, air liur Anda keluar. Pertanyaannya, kenapa? Itu bunyi kok bisa mengeluarkan saliva? Nah, Anda tahu jawabannya? Risetnya diawali oleh sebuah riset fenomenal, monumental yang dilakukan oleh seorang fisiolog, bukan psikolog, dari Rusia, namanya Ivan Petrovich Pavlov, penelitian saliva pada anjing. Jadi seekor anjing kemudian dalam situasi kondisi tertentu itu diperdengarkan bunyi teng teng gitu.
Setelah bunyi itu terdengar, maka disajikan makanan. Nah, lama-kelamaan setelah sering dipasangkan bunyi sama makanan, hanya mendengarkan bunyi saja keluar air liur. Nah, itulah teori yang namanya asosianis atau classical conditioning. Nanti kita akan mengkaji di sana. Nah, saya kira itu ya. Jadi mari kita biasakan untuk melakukan parafrase. Tuliskan pemahaman yang Anda peroleh setelah membaca berbagai literatur dengan kata-kata Anda sendiri, gitu ya. Nah, Pak Irwan sekarang ingin mencontohkan tugas, tapi ini dalam konteks riset Pak Irwan, riset yang lain. Di sini meneliti tentang ikhlas. Nah, ikhlas itu apa? Ikhlas itu, nah Pak Irwan, ini contoh ya, ini definisi ikhlas. Ini sedang mencontohkan tugas definisi ikhlas. Menurut Muhsin Al-Abad dan Salih Al-Munajid tahun 2012, bukunya tahun 2012, secara bahasa ikhlas itu berasal dari kata ini, ya, yang artinya apa? Sesuatu itu pada awalnya tercampur yang lainnya, kemudian menjadi selamat, murni dan bersih. Kata ikhlas secara bahasa terbentuk dari akhlasa, yukhlasu, yang berarti memurnikan sesuatu dan membersihkannya dari sesuatu yang mencampuri, menodainya. Orang yang memurnikan disebut mukhlis. Perbuatan memurnikan hatinya disebut dengan ikhlas. Nah, sekarang kata ikhlas itu setahu Pak Irwan sering disalahpahami. Contoh gini. Misalkan kita kehilangan sesuatu atau ada orang kehilangan sesuatu, kemudian orang dengan gampangnya bilang, ya sudah ikhlas. Itu sebenarnya bukan ikhlas kalau kita baca definisi ini. Itu adalah ridho, menerima takdir yang diperjalankan, yaitu kehilangan. Jadi ikhlas itu artinya apa? Meninggalkan ria, ingin dipuji, ingin dilihat orang dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa ke masjid? Ya saya kan orang soleh. Nah, berarti apa? Perbuatannya baik pergi ke masjid, tapi alasannya karena ingin dilihat orang, maka itu menjadi tidak ikhlas. Ya, oke. Yang berikutnya di sini kan tadi dicontohkan 3 ya. Di sini pendapat dari Qudamah Al-Maqdisi mendefinisikan ikhlas sebagai bersihnya, jernihnya sesuatu dari yang mungkin mencampurinya. Lihat, ya. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah itu perbuatan baik. Tapi kalau diikut sertakan, disertai dorongan-dorongan, misalkan ingin dipuji, ingin punya ambisi tertentu, maka perbuatan tersebut keluar dari ikhlas. Contoh, puasa supaya mendapatkan keuntungan diet. Niatnya betul, ibadah karena Allah, tapi karena ditambahin selain karena Allah, maka itu perbuatannya menjadi tidak ikhlas lagi. Karena ikhlas tadi murni. Memerdekakan budak agar terbebas dari ini. Lihat, bukan karena sesuatu yang disukai Allah, tapi supaya terbebas dari kewajiban menafkahi. Salat malam untuk menepis rasa kantuk. Bukan alasan yang ingin disukai sama Allah, tapi ini? Ingin menjaga harta keluarga. Loh, itu tidak salah. Iya, tidak salah. Tapi di sisi Allah, itu perbuatannya tidak murni. Mempelajari ilmu dalam rangka memudahkan mencari harta. Kenapa kuliah? Ya supaya dapat mudah pekerjaan. Nah, berhati-hati ya mulai sekarang bahwa di pertemuan pertama sudah diberitahu tentang penuntut ilmu, pembaca Quran, ternyata dimasukkan ke neraka gara-gara salah pasang niat. Maka pastikan kenapa Anda menuntut ilmu? Karena disuruh Allah tafakuh fiddin. Supaya semakin mendekati perilaku-perilaku, sikap-sikap, tindakan yang disukai oleh Allah. Bahwa kemudian kesungguhan Anda dalam menuntut ilmu berakibat, misal Anda mendapat beasiswa, Anda dikenal sebagai mahasiswa rajin, itu semua adalah hadiah yang disegerakan oleh Allah. Tapi jangan pernah jadikan dapat beasiswa, dapat pekerjaan mudah sebagai alasan mengapa Anda bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Alasannya hanya karena Allah.
Dengan berilmu, kita bisa melakukan tindakan yang tepat. Dengan berilmu, kita tidak menyesatkan orang lain. Oke, jadi mari kita saling mengingatkan untuk bersungguh-sungguh memastikan apakah hari ini, pertemuan hari ini, itu menguntungkan akhirat saya. Artinya apa? Sudah ikhlas apa belum? Ya, oke. Kalau belum, mari kita langsung perbaiki ya. Nah, di sini dalam bahasa yang lebih operasional, ini pendapat ketiga. At-Tuwaiziri menjelaskan ikhlas adalah mengesahkan Allah dalam tujuan setiap ketaatan yang dilakukan dan membersihkan amalan dari segala macam gangguan yang dapat mengotori hati. Apa itu? Keinginan kepada selain Allah. Misalkan apa? Kenapa rajin belajar? Ya supaya dibilang anak yang baik. Supaya disebut dosen yang pujian, terpuji, dan seterusnya dan seterusnya. Maka berhati-hatilah. Nah, kan tadi Pak Irwan Anda diminta untuk simpulkan. Nah, di sini jadi dapat dibuat kesimpulan bahwa makna ikhlas secara bahasa adalah suci, bersih, dan tauhid. Secara syariat, ikhlas itu adalah sucinya niat, bersihnya hati dari syirik dan ria, dan hanya menginginkan Allah, ridho Allah semata dalam segala keyakinan, kepercayaan, perkataan, dan perbuatan. Ikhlas ada, eksis, dengan menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah yang maha mulia keagungannya, maha luhur asmanya, maha tinggi tiada terhingga kekuasaannya, mengesakannya dengan tauhid, ibadah, ketaatan, cinta, permintaan, khusyuk dalam ibadah kepadanya untuk tujuan mendapatkan ridhonya. Nah, inilah daftar pustakanya. Jadi kalau Anda menuliskan tadi 3 rujukan, maka tuliskan daftar pustakanya. Nah, yang ingin Pak Irwan kenalkan sekarang, cara menuliskan daftar pustaka. Ini adalah nama belakang orang. Nama ininya Muhammad Ibrahim Abdullah bin At-Tuwaiziri gitu ya. Nah, kemudian tahun tuliskan di dalam kurung. Setelah itu ini judul Judul bukunya. Judulnya Ensiklopedia Manajemen Hati _2 Fikih Ibadah. Anda lihat yang ditulis kapital adalah huruf pertama dari kata pertama. Huruf pertama kata kedua, kata ketiga tidak. Nah, ini kenapa ditulis besar? Karena ini adalah anak judul atau subjudul. Maka ditulis kembali hurufnya besar untuk kata pertama. Kemudian ini kota terbit, ini nama penerbitnya. Begitu juga dengan yang lain. Saya kira kurang lebih itu yang bisa Pak Irwan sampaikan. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan tadi niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, kita sungguh-sungguh penuhi tugas ini untuk mendapatkan ridho Allah. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh kita untuk berprestasi. Apa itu? Ahsanu amala. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah sangat mencintai, sangat menyukai muhsinin, orang-orang yang keeping your best, berikan yang terbaik. Oke, saya kira itu. Mari kita pastikan, mari kita yakinkan apa yang kita lakukan hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sukses untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.